Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Situasi saat ini adalah bahwa Zhu Hengyu hanya memiliki 10 tahun. 10 tahun kemudian, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mempertahankan Gietoran. Jika Anda tidak dapat menangkap seluruh wilayah laut Pulau Domba Darah, pulau yang terisolasi dan kota yang terisolasi saja ditakdirkan untuk tidak dapat dipertahankan. Tentu saja, Zhu Hengyu juga dapat memilih untuk pergi. Tapi begitu dia meninggalkan Gietoran, dia kembali ke wilayah Iblis Domba. Tahtanya akan ditantang. Belum lagi apakah Zhu Hengyu dapat memenangkan tantangan. Bahkan jika itu bisa menang, aku takut itu akan jatuh ke dalam persaingan si tampan ajaib, tidak ada energi untuk melakukan hal-hal lain. Karena itu, Zhu Hengyu harus sepenuhnya mengumpulkan modal dalam waktu 10 tahun. Sekali gencatan senjata 10 tahun dengan klan iblis berakhir, Zhu Hengyu akan meluncurkan strategi besar perairan Pulau Darah Domba. Itu sukses atau gagal. Karena tidak ada yang bisa membantunya dan menyelamatkannya, Zhu Hengyu hanya bisa melakukan apa saja untuk memenangkan setiap kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah mengusir Manli, Zhu Hengyu akhirnya menghela napas lega. Baru saja, Zhu Hengyu mengambil risiko membuat marah Manli dan benar-benar menggulingkan Manli, benar-benar menghancurkan kesombongan dan prasangka Manli. Hanya ketika mereka benar-benar menghancurkan kesombongan dan prasangka klan iblis, mereka bisa mendengarkan apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Bahkan, para pemimpin senior klan Domba Iblis tidak mencoba untuk berkomunikasi dengan klan Iblis. Tidak jelas mengapa tentara berpangkat tinggi dari suku Domba Iblis memiliki kebenaran tentang bibir yang dingin. Tetapi karena terlalu jelas, para pemimpin senior klan Moyang memiliki beberapa masalah dalam sikap mereka. Dari sudut pandang tentara Domba Iblis, dan Sapi Iblis sangat terkait. Hanya dengan menyatukan bersama kita bisa melawan klan Iblis. Hanya dengan saling membantu kita dapat bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini. Ini bukan tentang siapa yang memintanya, ini tentang kebutuhan bersama. Tapi suku setan lembu tenggelam dalam kemuliaan masa lalu. Manjakan diri dalam ilusi dunia tak terkalahkan dari keluarga sapi iblis tidak bisa melepaskan diri. Anda setan klan domba jelas bertanya kepada saya, sikapnya benar-benar sombong, begitu sombong. Maka semua orang akan melakukan hal mereka sendiri. Karena kamu sangat mampu, kamu harus bertarung melawan klan iblis sendiri. Kami di klan iblis sedang menunggu klan iblis di rumah untuk melihat apakah mereka memiliki keberanian untuk mengenai wilayah klan iblis. Setelah beberapa pembicaraan berturut-turut, tidak hanya hasilnya tidak bertemu. Bahkan departemen militer tingkat tinggi di kedua belah pihak bahkan mulai. Dalam kemarahan, suku setan lembu hanya menutup pintu untuk negosiasi. Bahkan jika klan domba iblis kembali dan ingin menurunkan postur mereka, klan iblis tidak berbicara dengan mereka. Masih kalimat itu, Dedi Mencow adalah wajah terbaik. Beri mereka wajah, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tetapi begitu mereka membuat mereka merasa malu, itu akan dianggap manfaat besar dan tidak akan berbicara kepada Anda. Pendekatan Zhu Hengyu lebih banyak pencuri. Pertama-tama, ini lezat dan lezat memperlakukan Manli sebagai tamu. Apa yang harus dikatakan ketika anggur sudah penuh? Bahkan jika dia sangat memalukan, tidak mudah untuk bangkit dan pergi. Dengan hanya sedikit waktu untuk Zhu Hengyu, dia bisa sangat menyakitkan. Dan begitu Manli benar-benar memahami keseriusan masalah ini. Keluhan pribadi, serta perselisihan akan, tampaknya tidak signifikan. Meskipun, masih mustahil untuk membiarkan klan iblis menundukkan kepala mereka dan secara aktif meminta kerja sama dengan tentara klan iblis. Untungnya, Zhu Hengyu tidak memintanya. Selama iblis klan Ken menawarkan bantuan kepada Zhu Hengyu, itu sudah cukup. Sebagai anggota klan domba iblis, Zhu Hengyu dapat mewakili seluruh klan domba iblis dan bekerja sama dengan klan iblis. Adapun Departemen Angkatan Darat Domba Iblis, Zhu Hengyu sekarang berbicara dengan ringan dan tidak bisa berbicara sama sekali. Juga tidak mungkin untuk menggantikan tentara klan Moyang dan membuat keputusan atau janji. Setelah mengirim, Zhu Hengyu segera memberi perintah. Semua pion segera mengatur kembali pakaian mereka dan menghapus semua jejak yang tertinggal. Siap memasuki istana iblis. Sementara Zhu Hengyu dan pemanah serigala iblis berkemas. Di atas taring, berita datang lagi. Manli itu bolak-balik, dan bergegas kembali. Menerima berita ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Awalnya, Zhu Hengyu bertemu dengan Manli. 100 penembak serigala ajaib semuanya disembunyikan di kamp, dan mereka tidak terbuka. Lagi pula, pada saat itu Zhu Hengyu tidak tahu alasan cantik itu, dan banyak hal yang tidak cocok untuk diekspos. Tapi sekarang tidak ada masalah seperti itu. Apa yang telah dikatakan itu untuk menunjukkan kekuatan, tetapi itu adalah hal yang baik.
Paling tidak biarkan Manli mengerti bahwa Zhu Hengyu tidak berkewajiban untuk bertanya padanya. Zhu Hengyu sendiri juga memiliki kekuatan dan kekuatan super. Semua yang Zhu Hengyu lakukan adalah untuk klan domba iblis dan klan iblis-iblis. Jika Anda hanya ingin mementingkan diri sendiri, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Dalam pikirannya, Zhu Hengyu dengan cepat mengeluarkan serangkaian pesanan. Menurut perintah Zhu Hengyu, semua orang bertindak. Pada saat yang sama, di sisi lain, Manli berlari sepanjang jalan. Alasan saya ingin kembali adalah karena Manli akhirnya bangun. Sebelum pergi, dia lupa untuk menghubungi Zhu Hengyu untuk menghubungi metode ini. Jika tidak ada metode kontak, bahkan jika mereka telah menegosiasikan hasilnya, mereka tidak akan dapat menghubungi Zhu Hengyu sama sekali. Berlari sepanjang jalan, Manli dengan cepat kembali ke kamp. Sepanjang jalan ke kamp Zhu Hengyu, Manli akan berbicara, tetapi terkejut dengan pemandangan di depannya. Melihat sekeliling, Zhu Hengyu berdiri di sana dengan bangga, melatih tim yang terdiri dari ratusan orang. Di depan ratusan, 9 angka berdiri tegak. Jelas, dalam pandangan Manli, tim yang terdiri dari 100 orang harus dibagi menjadi 10 tim. Salah satu tim secara pribadi diperintahkan oleh Zhu Hengyu. 9 tim lainnya berada di depan Zhu Hengyu, dan 9 kapten bertanggung jawab atas komandan. Melihat sekeliling, apa yang mengejutkan Manli? Tim 100 pion sebenarnya terdiri dari tahap ke-80 tubuh iblis, penembak serigala iblis tingkat pertama di dunia iblis. Ini terlalu berlebihan. Dan, lebih dari itu, 9 kapten memiliki 91 tubuh pertempuran. Sudah kekuatan tingkat pertama dari Demon Realm. Bagaimana Zhu Hengyu bisa melakukan begitu banyak hal bersama? Mungkinkah dikatakan bahwa Realm Raja Iblis dan Tuan Iblis Kaisar Realm begitu banjir dan tidak berharga? Melihat ekspresi terkejut Manli, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Jelas, Manli tidak melihat Taring dan 8 avatarnya. Sebaliknya, perlakukan mereka sebagai 9 orang. Namun, tidak mengherankan jika itu cantik. Zhu Hengyu sangat cantik, dan pasti akan tertipu. Anda tahu, Taringnya memiliki pembuluh darah Hydra. Setiap avatarnya memiliki jiwa yang terpisah, pemikiran yang terpisah, dan kesadaran yang terpisah. Sama sekali tidak ada kesamaan antara Fang Fang dan 8 avatarnya. Sangat aneh untuk menganggap mereka sebagai pribadi. Jiwa yang berbeda, kesadaran berbeda, pemikiran berbeda, tubuh berbeda. Sebenarnya, tidak buruk untuk menganggap Fang Fang dan 8 avatar sebagai 9 orang yang berbeda. Bersama-sama, mereka tidak sendirian. Kalau bukan karena ular berkepala 9 membantu mengatur, kesadaran dan pemikiran Taring mungkin telah lama bingung. Yang sebaliknya adalah, begitu mereka berpisah, mereka menjadi 9 orang yang berbeda. Tidak akan ada gangguan lebih lanjut antara satu sama lain. Pertama kali saya melihat pasukan Zhu Hengyu yang kuat, Manli benar-benar terkejut. Bahkan Manli, seorang iblis veteran yang telah hidup selama puluhan juta tahun, tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Biarkan dia mengeluarkan 100 tentara elit di Demon Realm, dan Manli masih bisa. Tapi di bawah komandonya, tidak ada 9 ahli dari Demon Realm. Melihat mata Manli yang terbelalak, ekspresi ngeri. Zhu Hengyu tersenyum dengan acuh tak acuh. Mengapa kamu kembali, apakah ada masalah? Menelan keras, dia berkata dengan indah, itu, aku hanya lupa untuk menghubungi kamu, jadi kamu lihat. Menatap Manli sambil tersenyum, Zhu Hengyu berkata, aku tidak tahu kemana aku akan pergi selanjutnya, jadi aku tidak bisa tetap berhubungan. Setelah aku meninggalkan inti kutub, aku akan pergi ke klan sapi setan, dan aku bisa mendiskusikan apa saja kapan saja. Ini, Manli segera mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sebentar, Manli berkata, ini masih tidak terlalu baik, apakah Anda tidak memiliki titik kontak yang stabil? Menghadapi pertanyaan cantik, Zhu Hengyu merenung sejenak, dan kemudian berkata, jika Anda memiliki masalah mendesak, Anda dapat pergi ke pulau-pulau domba luar klan domba iblis dan pergi ke Zheng Xiaoyu. Anda dapat memberitahu apapun jika ada yang harus dilakukan. Mengangguk dengan jelas, Manli tidak banyak menunda, berbalik, dan berjalan pergi dengan cepat. Bagi Manli, hal ini terkait dengan kehidupan dan kematian ras domba iblis dan ras sapi setan. Tidak ada urusan pribadi yang bisa dibandingkan dengannya. Oleh karena itu, dia sementara melepaskan semua urusan pribadinya, dan hanya berpikir untuk kembali ke klan sapi setan untuk menangani masalah ini dengan baik. Setelah mengirim, Zhu Hengyu tidak lagi menunda, dan sekali lagi mengirim 8 avatar Fang Fang, selalu mengendalikan semua informasi dalam jarak 10 mil dari sekitarnya, dan tidak pernah membiarkan siapapun mendekat. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu memerintahkan ratusan pemanah serigala ajaib untuk mengumpulkan semua kam dan puing-puing ke dalam cincin dimensi. Bahkan puing-puing, sampah, noda dan debu di tanah dibersihkan bersama. Bahkan, salju dan es di bawah kam tertutup sekop lebih dari 1 meter. Kemudian dari jauh, salju baru diangkut untuk menutupinya. Kecuali seseorang menyelidiki dengan hati-hati. Kalau tidak, tidak akan ada yang tahu ada kam militer di sini. Ratusan orang sibuk selama 3 jam. Seluruh kam akhirnya dibersihkan dan dikembalikan ke penampilan semula lagi.
Kemudian, di bawah perintah Zhu Hengyu, ratusan pemanah serigala sakti mengikuti lereng gletser dan memasuki lubang yang sudah dibuka. Sepanjang ventilasi, semua orang memasuki gunung gletser, di dalam gua besar. Kemudian, di bawah perintah Zhu Hengyu, 8 avatar Fang Fang dengan cepat mundur dan memasuki gua. Hanya Zhu Hengyu dan Taring yang tersisa, dan dia tetap di luar. Selanjutnya, Zhu Hengyu dibantu oleh Fang Fang. Mulailah memperbaiki pola ajaib di lubang angin. Meskipun karena hubungan kuno, banyak pola sihir telah kehilangan efeknya. Tetapi dengan banyak pola sihir dasar dan sederhana, Zhu Hengyu masih bisa menggunakan bakatnya untuk memperbaiki. Selain itu, atas dasar memperbaiki pola sihir asli, Zhu Hengyu menambahkan banyak pola tersembunyi. Meskipun, Zhu Hengyu tidak mendapatkan warisan jalan rune, tapi jangan lupa. Zhu Hengyu, bagaimanapun, memperoleh warisan dari set lengkap cara kilang. Cara refiner juga mengandung banyak pengetahuan tentang cara rune dan cara garis sihir. Oleh karena itu, tidak realistis bagi Zhu Hengyu untuk mengeluarkan deretan rune yang kompleks. Tapi, jika hanya di area tertentu, meletakkan beberapa jejak tersembunyi, arai pola sulap tersembunyi, ini masih sulit bagi Zhu Hengyu. Ini adalah pengetahuan yang sangat mendasar. Ketika Zhu Hengyu sedang memperbaiki dengan kecepatan penuh dan menyempurnakan arai sihir baru. Suara rengekan bersiul dari langit di atas inti kutub. Menatap langit, sejauh yang saya bisa lihat di inti wilayah kutub, awan di langit kubah melonjak hebat. Di antara hembusan angin, kepingan salju besar menamparkan dari langit. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kegirangan. Dengan salju tebal ini, semua jejak yang ditinggalkan oleh kamp militer akan terkubur sepenuhnya. Selain itu, lingkaran sihir tersembunyi di luar ventilasi juga akan diintegrasikan dengan mulus ke gletser, sehingga sulit untuk dibedakan lagi. Selama 3 hari berikutnya, Zhu Hengyu dan Fang Fang bekerja keras siang dan malam. Akhirnya, semua pola ajaib dan larangan di seluruh saluran telah diperbaiki. Meskipun dibatasi oleh pengetahuan, Zhu Hengyu hanya memperbaiki 80% dari pola sihir. Namun, dengan penambahan serangkaian garis sihir tersembunyi yang ditambahkan oleh Zhu Hengyu, efek penyembunyian ventilasi ini telah meningkat banyak. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling bahagia adalah, selama 3 hari 3 malam, ada salju tebal di luar dan dingin sekali. Tidak hanya semua jejak barak benar-benar menutupi. Yang paling penting adalah bahwa bahkan seluruh gletser telah beku menebal hampir 1 kaki. Akibatnya, lubang ini disembunyikan dengan sempurna. Tingkat penyembunyian bahkan lebih tertutup dan lebih sulit untuk dideteksi daripada serangkaian pola sihir dan larangan Kaisar Setan Xuanbing pada waktu itu. Bukan tidak biasa untuk dapat melakukan ini. Pertama, Zhu Hengyu memperbaiki 80% dari pola sihir aslinya. Kedua, meskipun pengetahuan rune Zhu Hengyu adalah dangkal, itu sangat komprehensif, tanpa ketimpangan dan tidak ada yang hilang. Pada akhirnya, meskipun cara Zhu Hengyu dalam pola sihir masih sangat dangkal, tetapi cara pemurnian Zhu Hengyu tidak menjadi masalah sama sekali. Bahkan jika Kaisar Setan Xuanbing dibangkitkan, sulit untuk membandingkan dengan Zhu Hengyu. Faktanya, Zhu Hengyu menggunakan lubang ini sebagai alat untuk menyembunyikan jejaknya dan menyempurnakannya. Jika hanya terbatas pada lubang ini, kemampuan Zhu Hengyu masih di atas Kaisar Setan Xuanbing. Paling tidak, apakah itu adalah kinerja tersembunyi dari lubang angin atau waktu retensi dari pola ajaib, itu jauh lebih baik daripada Xuanbing Mo Huang. Kaisar Siluman Xuanbing jauh lebih tinggi dari Zhu Hengyu di ranah pola sihir, dan jauh lebih tinggi. Tetapi pola ajaib Xuanbing Mo Huang tidak lengkap dan cacat. Dari 3000 pola sihir, Xuanbing Mo Huang hanya menguasai lebih dari 300 jenis paling banyak. Meskipun negara tinggi, integritasnya tidak cukup. Justru karena ini bahwa pola sihir di bawah kain Kaisar Setan Xuanbing secara bertahap akan memudar dengan berlalunya waktu. Mulai sekarang, pola-pola ajaib itu akan kehilangan efeknya. Meskipun Zhu Hengyu menguasai cara pola sihir masih dangkal tetapi sangat lengkap. Arai pola ajaib di bawah kain Zhu Hengyu berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan bergabung dengan seluruh gletser menjadi satu. Selama gletser tidak runtuh, rasi bintang ini tidak akan pernah gagal. Setelah menutup lubang, Zhu Hengyu dan Fang Fang memasuki gua di dalam gunung gletser secara berdampingan. Saya melihat ratusan penembak serigala ajaib, semua bersandar di dinding gua, menutup mata mereka untuk mengatur napas mereka. Selama 3 bulan terakhir, setiap penembak serigala ajaib telah memakan lebih dari 300 pasang cakar beruang. Pangkat tubuh sihir mereka juga telah dipromosikan menjadi 80. Jika Anda makan kaki setan beruang es di atas 80 buah tubuh sihir, efeknya tidak akan bagus. Meskipun masih memiliki efek tertentu, itu jelas terlalu boros. Zhu Hengyu tidak pelit. Jika masih bisa diperbaiki dengan cepat, Zhu Hengyu pasti akan mengkonsumsi semua cakar beruang. Ubah material yang ditimbun menjadi kekuatan yang ada. Tapi masalahnya sekarang adalah penembak serigala ajaib ini, dalam waktu 3 bulan, tubuh monster telah melompat ke tahap ke-6 dan ke-7, atau bahkan ke tahap ke-7 dan ke-8.
Kenaikan yang begitu cepat pasti akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Jika Anda terus makan sumbat laut lagi, jika tidak ada yang baik, Anda akan terjebak dalam api. Bagi 100 penembak serigala ajaib ini, adalah hal terpenting untuk menstabilkan negara dan meletakkan dasar yang kuat. Kebenaran ini tidak hanya dipahami oleh Zhu Hengyu. Semua penembak serigala ajaib benar-benar mengerti. Karena itu, ketika makan setiap hari, walaupun orang-orang ini ngiler, mereka benar-benar tidak berani makan lagi. Sebaliknya, Zhu Hengyu tidak memiliki masalah ini. Setiap makan tidak terlalu merepotkan, memasak sepasang cakar beruang. Zhu Hengyu merasa puas. Fang Ya dan 8 avatarnya, tentu saja, juga ingin makan. Tapi bagi orang ini, memakan kaki beruang ini adalah hal yang kejam. Memiliki darah Hydra, taring, dan avatarnya, itu tidak akan memperlambat laju kenaikan karena kurangnya energi. Temukan saja lawan yang kuat untuk dimainkan. Taring dapat menggunakan kekuatan garis keturunan keserakahan untuk mengekstraksi sumber energi pihak lain dan mengubahnya menjadi milik mereka. Dengan cara penjarahan yang begitu kejam, Taring sama sekali tidak perlu mengisi energi. Jika Anda terus makan cakar beruang ini, itu murni untuk memuaskan selera makan Anda. Adapun cakar beruang es, energi murni yang terkandung di dalamnya diabaikan untuk Taring. Namun demikian, Zhu Hengyu sangat sulit untuk menolak permohonan Fang Fang. Setiap kali, saya memasak sepasang kaki beruang ekstra dan menikmatinya dengan taring dan avatar 8 kali lipatnya. Tentu saja, jika itu hanya sepasang cakar beruang, maka itu pasti tidak cukup untuk dimakan. Untungnya, gelang Kaisar Es Zhu Hengyu, tetapi menyimpan banyak hal baik. Sebelumnya, di lapangan es kutub dan lapangan salju, kami mengumpulkan banyak daging macan tutul salju, daging macan salju, dan daging singa salju. Di bawah teknik memasak Zhu Hengyu, dalam hal kelezatannya, tidak akan pernah kalah dengan cakar beruang. Dengan cara ini, Taring dan 8 leluhurnya makan, dan mulut mereka penuh dengan minyak dan mereka puas. Zhu Hengyu juga menyelamatkan banyak cakar beruang. Hari ini hingga hari ini, setelah lebih dari 3 bulan berlalu. Setelah makan ratusan pasang beruang beku, peringkat tubuh sihir Zhu Hengyu juga telah ditingkatkan dari 81 menjadi 83. Selain itu, sangat dekat dengan 84 setan. Di dalam gua, Zhu Hengyu menepuk telapak tangannya dan membangunkan semua serigala iblis. Oke, semua orang memperhatikan, segera memperbaiki paket, siap untuk menjelajahi istana Kaisar Iblis. Teriak Zhu Hengyu. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, semua penembak serigala ajaib dengan cepat berdiri dan dengan cepat mengambil. Setelah napas singkat, ratusan penembak serigala ajaib, diatur dalam tim persegi yang rapi, berdiri di depan Zhu Hengyu. Menghadapi tatapan ratusan penembak serigala ajaib, Zhu Hengyu berkata, setiap orang adalah sungai dan danau tua, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, saya percaya semua orang tahu. Semua penembak serigala ajaib mendengar kata-kata Zhu Hengyu dan tiba-tiba menunjukkan senyum. Memang, mereka bisa hidup begitu lama, mereka semua adalah veteran lapangan. Setelah dibebaskan, mereka cukup untuk memenangkan seorang komandan tentara. Terus terang, terserah mereka untuk berbicara kepada orang lain. Terserah mereka untuk memberitahu pion apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jika Anda bahkan tidak tahu ini, bagaimana Anda pergi ke tentara? Melihat ratusan veteran elit serigala elit di depannya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi marah. Dengan sekelompok veteran jutawan yang terpercaya, Zhu Hengyu benar-benar tidak perlu menjelaskan apapun. Jika perlu, Zhu Hengyu seharusnya bertanya kepada mereka. Bagaimanapun, orang makan lebih banyak garam daripada yang dimakan Zhu Hengyu. Orang-orang ini telah membunuh lebih banyak orang daripada yang dilihat Zhu Hengyu. Orang-orang ini telah menjelajahi situasi berbahaya dan menghadapi lebih banyak bahaya daripada yang diketahui Zhu Hengyu. Tidak masalah dari sudut mana. Dari segi pengalaman saja, mereka benar-benar bisa menjadi kakek Zhu Hengyu. Karena itu, Zhu Hengyu tidak menjelaskan apa-apa tapi tidak apa-apa. Jika Anda hanya ingin menjelaskan, seseorang tidak baik, tetapi akan diejek. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dengan lebar dan berkata dengan datar, baiklah, semua orang memperhatikan, ayo pergi. Kata-kata baru saja jatuh. Dari 8 racun taring, 3 di antaranya melompat keluar untuk pertama kalinya, bergegas menuju tangga spiral ke bawah. Tidak perlu untuk mengatur Zhu Hengyu, 3 avatar Fang Fang bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan di depan. 3 avatar lainnya bertanggung jawab untuk memutuskan nanti. Dewa berbisa, serta 2 avatar yang tersisa, berdiri bersama Zhu Hengyu untuk melindungi Zhu Hengyu dan 100 penembak serigala ajaib yang dia perintahkan. Ketika datang ke pengalaman, bahkan taring, sulit untuk dibandingkan dengan veteran-veteran ini. Namun ketahuilah bahwa pengalaman tidak membuktikan segalanya. Di atas ini, yang lebih penting sebenarnya adalah kebijaksanaan. Tidak ada keraguan bahwa taring-taring itu persis seperti raja alami yang memiliki pengalaman, dan jauh lebih pintar dari para penembak serigala ajaib ini, dan lebih baik dalam meringkas dan menganalisis. Sekarang, Zhu Hengyu dapat ditentukan.
Jika itu bukan diri masa depan, pengingat dibuat. Taring-taring itu pasti dapat mengangkat gunung dan diam-diam mengendalikan Legiun Duron. Orang ini memiliki cukup kebijaksanaan dan rencana. Miliki mentalitas dan keberanian yang cukup untuk melakukan apa saja. Baru saja, Zhu Hengyu tidak memberikan perintah sama sekali, dan Fang Ya membuat pilihan terbaik dan pengaturan terbaik sendiri. 3 avatar bertanggung jawab untuk menjelajahi jalan, dan 3 avatar bertanggung jawab untuk melanggar. Tidak peduli bahaya apa yang Anda temui, Anda tidak akan takut. Bagaimanapun, avatar tidak akan benar-benar mati. Meskipun, taring akan kehilangan banyak energi setelah kematian. Jika Anda mengganti biksu lain, itu pasti akan menyakiti Anda. Tapi siapa taringnya? Dia memiliki kekuatan darah Hydra yang serakah. Semua orang akan khawatir tentang kehilangan energi, hanya taring tidak akan memiliki kekhawatiran seperti itu. Sedikit energi hilang. Meski memang akan ada kerugian, tapi cari saja master dan mainkan game. Segera semua energi yang hilang akan diisi kembali. Bayangkan, ada 8 Master Realm Raja Iblis yang bersedia menyerahkan hidup mereka setiap saat untuk melindungi diri mereka sendiri. Seberapa aman Zhu Hengyu, dan tim ekspedisi yang dia perintahkan, menjadi. Setelah biarkan taring terus tumbuh. Bahkan jika Zhu Hengyu tumbuh dewasa, aku khawatir tidak ada cara yang baik untuk mengambil taring ini. Keinginan untuk Hydra juga hampir tak terkalahkan di masa kelaparan. Selain takut akan kekacauan, ia dilahirkan untuk dikendalikan oleh kekacauan. Keserakahan untuk Hydra, hampir tidak ada musuh alami. Dan hal yang paling menyusahkan adalah, ke-8 avatarnya sama sekali tidak keberatan dengan kematian. Dan kekuatan 8 avatar persis sama dengan dewa berbisa. Hanya memikirkannya sebentar, Zhu Hengyu merasakan kepala yang sangat besar. Untungnya, Zhu Hengyu menarik keluar pria dengan taring pada waktunya. Dan melalui berbagai cara, dia sepenuhnya berada di telapak tangannya. Jika tidak, begitu Anda membiarkannya bersembunyi di kegelapan dan diam-diam berkembang, masalahnya akan lebih besar. Namun, gigi beracun ini jelas bukan generasi yang kejam dan tidak bermoral. Kalau tidak, ada terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan. Jika bukan karena cinta dan sentimen dari Taring Gunian dan Haisan, dia tidak akan menempatkan Haisan dalam situasi perselingkuhan dan ketidakadilan yang memalukan. Aku takut Zhu Hengyu di masa depan bahkan tidak bisa memerintah, dan tidak bisa mengendalikan tentara Duron ini. Bukan hanya Anda tidak ingin melakukan yang terbaik. Tapi mulai sekarang, semuanya tidak akan ada masalah. 10.000 langkah mundur, jika Shen Luoyin Snake tidak bisa mengendalikan taringnya. Zhu Hengyu benar-benar tidak punya pilihan lain. Poin absolut yang bahkan bisa dikatakan ular Shen Luoyin tidak bisa mengendalikan itu sama dengan tidak dapat dikendalikan. Selain itu, Zhu Hengyu tidak fokus pada ular Shen Luoyin untuk dikendalikan. Zhu Hengyu lebih tahu daripada orang lain, jika Anda ingin mengendalikan hati orang, Anda harus bersatu dan berpikiran sama. Yang disebut orang yang mati demi orang kepercayaannya, wanita yang menyenangkan dirinya sendiri. Kontrol Zhu Hengyu terhadap taring tidak hanya bergantung pada ular Shen Luoyin. Yang paling penting adalah Zhu Hengyu tidak memperlakukan taring sebagai budak. Jika ada yang enak, dia pasti kenyang. Black Turtle Battle Shield dan Bloodthirsty Sword semuanya untuknya. Dalam pasukan Zhu Hengyu, taring pada dasarnya dapat dikatakan berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Apalagi setelah bergaul lama sekali. Zhu Hengyu bisa ditentukan. Kekuatan dan kemampuan Fang Fang tidak masalah. Tapi Eki Fang Fang, seperti Haisan, dia hanya bisa menjadi jenderal tidak tampan. Dengan kata-kata sederhana, kekuatan pribadi Fang Fang, serta memimpin pasukan untuk bertarung, tidak menjadi masalah. Tetapi dalam hal hubungan interpersonal dan pergulatan politik, ia bukanlah material sama sekali. Kegagalan taring untuk memperebutkan tahta Sovereign sudah cukup untuk membuktikan ini. Anda harus tahu bahwa kekuatan dan kekuatan Fang Fang lebih kuat dari para pesaingnya. Meskipun jawaban yang diberikan oleh si Haizong adalah karena bakat Haisan terlalu biasa-biasa saja. Namun faktanya, ini hanyalah alasan dan dalih. Jika Patriark dipilih berdasarkan kriteria ini, lalu apa yang Anda bandingkan dan lawan? Ada baiknya untuk langsung menyalurkan bakat dan darah. Siapapun yang memiliki bakat tinggi dan garis keturunan yang kuat akan menjadi suzerain. Jelas, sama sekali tidak ada kekuatan di dunia ini yang akan memilih penerus dengan cara ini. Bagi Patriark keluarga, kekuatan tidak sepenting yang dibayangkan. Jika kekuatannya lebih besar dari segalanya, taring akan menjadi tuan sekte Sihai. Karena kekuatannya tidak terlalu penting, maka potensi dan bakat, serta darah, bahkan tidak lebih penting. Karena dalam analisis akhir, semua ini masih terkait dengan kekuatan. Apalagi sebenarnya ada celah di dalamnya. Dengan talenta tinggi, potensi besar, dan darah yang bagus, akankah kekuatan masa depan menjadi kuat? Jelas, ini adalah kekeliruan. Fakta telah membuktikan bahwa dari 100 talenta dengan potensi besar dan darah yang bagus, 99,5 akan ditinggalkan karena berbagai alasan. Tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat tumbuh dan menjadi seorang guru sejati. Tidak pernah ada kejeniusan di dunia ini.
Yang benar-benar kurang adalah keberadaan bakat dan potensi serta hati yang kuat. Adapun garis keturunan atau sesuatu, itu adalah omong kosong. Garis keturunan itu kuat, tetapi bahkan tanpa garis keturunan yang kuat, Anda bisa menjadi supermaster. Dan agar lebih luas. Bahkan, garis keturunan juga bisa didapat. Ambil Roger, murid magang dengan gigi beracun, sebagai contoh. Dia sekarang telah diberi 3 tetes darah ular berbisa oleh taring, dan memiliki bagian dari garis keturunan ular serakah. Pada saat ini, Roger telah mampu memadatkan 3 kepala ular serakah. Dengan 3 rantai kepala ular hitam, Roger juga dapat melahap sumber energi lawannya melalui pertempuran dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, ada banyak cara lain untuk mendapatkan berbagai garis keturunan darah. Oleh karena itu, alasan mengapa taring bersaing untuk tahta raja-raja gagal. Padahal itu bukan karena darah, itu murni hasil kegagalan perjuangan politik. Jelas kekuatan dan kekuatannya jauh lebih kuat dari pihak lain. Tetapi persaingan pada akhirnya gagal, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Fang sendiri, menyadari ini juga. Jika dia masih ingin menjadi bos, dia tidak akan bisa bergabung dengan Simon dan menjadi jenderal di bawah Simon. Kembali ke buku. Di bawah 3 avatar Fang menjelajahi jalan. Sekelompok orang berjalan menuruni tangga es spiral, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Tangga es ini sangat luas. Lebarnya lebih dari 30 meter. Kemiringan sekitar 15 derajat. Berputar sepanjang jalan, membentang di bawah gletser, jauh di dalam bumi. Waktu berlalu setiap menit. Awalnya, Zhu Hengyu berpikir bahwa dia akan segera tiba di istana Kaisar Iblis. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa setelah berjalan sepanjang jalan, saya berjalan sepanjang hari dan malam, dan tidak ada akhir. Dengan putus asa, Zhu Hengyu memberi perintah pada taring. Menurut perintah Zhu Hengyu, Fang adalah di antara 3 avatar yang bertanggung jawab untuk jalan itu. Salah satu avatar bergerak maju dengan kecepatan penuh, mengikuti tangga spiral dan menjelajah sepenuhnya. Setelah menyisihkan pasukan besar, mengandalkan tubuh pertempuran segmen 91 taring, kecepatannya benar-benar secepat api batu listrik. Setelah berlari selama sehari, mereka bertemu Zhu Hengyu. Salah, ini tidak benar. Tangga es ini seharusnya membangun arai sihir super besar. Arai ajaib ini menutupi seluruh tangga es yang berputar. Karena itu, tidak peduli berapa lama Anda berlari di sini, Anda tidak bisa kehabisan. Jika Anda tidak dapat merusak arai ajaib ini, saya khawatir semua orang akan terjebak di sini. Dengan gagasan ini, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Pada awalnya, dia memberi perintah untuk menghentikan semua orang di tempat dan segera mulai beristirahat. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu mengambil banyak bahan dari gelang Kaisar Es. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus memperbaiki satu, yang secara khusus digunakan untuk melanggar larangan dan menghancurkan sejumlah besar senjata hancurkan para dewa. God Pesel yang hancur ini pada awalnya adalah senjata yang sangat kuat. Bagian atas lebih tebal dan bagian bawahnya tipis, dan keseluruhannya menyajikan kerucut yang halus. Dalam huru-hara, menghancurkan alu dewa dapat digunakan untuk membombardir dan palu lawan. Pada jarak jauh, kamu bisa menembakkan Destroying Pesel dan membombardir musuh di kejauhan. God Pesel yang rusak ini adalah senjata untuk menghancurkan formasi. Apalagi saat itu digunakan sebagai senjata jarak jauh. Begitu Dewa Pesel yang hancur terbang dalam jarak tertentu, volley itu meledak. 3.000 jarum Dewa Patah Jamur akan segera dirilis dan ditembak ke segala arah. Bahkan jika ada arai besar di sekitarnya, tidak peduli seberapa tersembunyi itu tidak berguna. Dalam akumulasi intensif dari 3.000 jarum Dewa Patah dilepaskan oleh alu dewa yang rusak. Semua formasi besar akan mengalami pukulan 3 dimensi skala penuh. Bahkan jika alu dewa yang hancur ini, dan jarum dewa yang hancur, tidak bisa menghancurkan susunan besar. Tapi itu cukup untuk menunjukkan susunan besar. Dan selama Anda melihat formasi besar, akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Inilah yang rune arai adalah. Jika Anda tidak tahu cara rune, Anda bahkan tidak tahu di mana formasi besarnya. Tidak peduli seberapa kuat itu, ia tidak akan pernah bisa menerobos. Kekuatan Fang tidak bisa dikatakan tidak kuat. Namun, hingga 91 segmen tubuh perang iblis Kaisar Realem, tetapi masih belum menyadari keberadaan formasi besar. Belum lagi menerobos. Setelah Zhu Hengyu dapat mengungkapkan dot matrix di sekitarnya, maka semuanya benar-benar berbeda. Dengan kekuatan taring, sangat mungkin untuk menghancurkan arai besar dalam sekejap dengan tren yang merusak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Duduk di sebelah Zhu Hengyu, dengan taring yang bersinar di matanya, menyaksikan Zhu Hengyu dengan cepat memperbaiki alu dewa yang hancur. Semakin aku bergaul dengan Zhu Hengyu, semakin aku mengagumi taringnya. Orang ini tidak dapat diprediksi. Pada usia muda, ia sudah mencapai tahap ke-83 tubuh. Anda tahu, pada usia Zhu Hengyu, taring bukanlah apa-apa. Meski mengatakan, taring memiliki darah keinginan Hydra. Namun, itu adalah satu hal untuk memiliki darah, dan itu adalah hal lain untuk merangsang darah. Di dunia ini, ada lebih banyak orang dengan kekuatan darah.
Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar dapat merangsang pembuluh darah yang berdarah. Pembuluh darah taring berdarah sepenuhnya diilhami oleh kekuatan Zhu Hengyu yang tidak bisa dijelaskan. Taringnya ingat dengan jelas. Di depan kekuatan yang tak bisa dijelaskan itu, kekuatan serakahnya seperti tikus melihat kucing, benar-benar hancur total. Jika bukan karena energi itu akan terlalu menakutkan. Racun berbisa dari taring tidak pernah begitu mudah untuk menggairahkan. Bangkitnya darah bukanlah tugas yang mudah. Bayangkan taring seperti ini. Ketika Anda bangun, Anda membangun semua 9 jiwa dan membangunkan 9 kepala. Proses normal, garis keturunan harus dibangunkan terlebih dahulu. Kemudian setelah pengerasan dan kerja keras terus-menerus akhirnya kepala ular pertama terbangun. Kemudian, atas dasar ini, teruslah bekerja keras dan terus berlatih. Setelah bertahun-tahun akumulasi dan budidaya terus-menerus, setelah 9 kematian dan seumur hidup, ia akhirnya membangunkan kepala ular kedua. Setelah 10 juta tahun, bahkan ratusan juta tahun. Akhirnya, taring membangunkan semua 9 kepala ular, mencapai tingkat yang sekarang telah dicapai taring. Karena itu, Zhu Hengyu telah menanamkan rahmat bagi taring. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi bagaimana mungkin taring tidak tahu? Pada awalnya, para pesaingnya menyingkirkannya dengan keuntungan darah. Karena itu, sebagai lawan, bagaimana taring tidak bisa memahami proses kebangkitan darah? Yang disebut tahu diri sendiri dan tahu yang lain, hanya bisa 100 pertempuran. Alasan ini, Fang Fang masih mengerti. Menyaksikan Zhu Hengyu berkonsentrasi pada pemurnian. Emosi dalam taring sangat rumit. Bagi Zhu Hengyu, kesan pertama Fang Fang adalah rasa takut. Ketika taring membangkitkan garis keturunan, energi tak dikenal yang dilepaskan oleh Zhu Hengyu benar-benar menakutkan. Bahkan jika taringnya sekarang berada di badan pertempuran 91 segmen, mereka sama sekali tidak tahan energi yang tidak diketahui. Taringnya sangat jelas bahwa energi yang tidak diketahui hanya membutuhkan kejutan ringan. Tubuh pertempuran Fang Fang, serta apa yang disebut garis keturunannya, dapat dihancurkan dalam sekejap. Ini jelas bukan ilusi, tetapi keberadaan nyata. Ketakutan ini tidak dapat diatasi dan berasal dari ketakutan akan darah. Selain rasa takut, perasaan kedua taring untuk Zhu Hengyu adalah kekaguman. Di mata Fang Fang, Zhu Hengyu terlalu kuat. Dia menangani begitu banyak hal rumit dengan tertib. Mirip dengan Su Ziyun, Su Xiaowan, Yin Linger, dan banyak kekuatan besar, mereka semua rukun di bawah Zhu Hengyu. Semua orang berpikir ke satu tempat dan mendesak ke satu tempat. Bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, Fang Fang tidak tahu bagaimana Zhu Hengyu melakukannya. Hanya mereka yang telah mengalami hal-hal ini secara pribadi akan tahu betapa sulitnya itu. Jika ini masalahnya, taring akan menghormati dan takut Zhu Hengyu, tapi hanya itu yang terjadi. Tapi melalui waktu yang lama bersama, Zhu Hengyu menunjukkan semua yang membuat Fang Fang dewa. Zhu Hengyu bisa membuat alkimia. Bahkan eliksir 8 pin dapat mempertahankan tingkat keberhasilan absolut. Selain itu, bahkan jika alkimia gagal, minimum akan lebih dari 7 produk alkimia. Dan selama itu berhasil, itu pasti obat Jiu Pindan. Zhu Hengyu tahu cara membuat senjata. Dari rune gun hingga rune mesin gun. Mungkin Zhu Hengyu sendiri, tidak menyetujui apa yang dia lakukan. Tetapi dari sudut pandang para pengamat ini terlalu kuat, terlalu menakjubkan. Apakah taringnya kuat? Banteng bukan banteng. Jelas taringnya kuat dan ternak. Namun, jika Black Turtle Battle Shield miliknya diambil, bahkan taring tidak bisa melawan tim penembak serigala ajaib secara langsung. Dengan 10 senapan mesin rune ditembakkan, taring-taringnya pasti tidak akan hidup selama 3 napas. Senapan mesin rune yang kuat seperti itu sebenarnya dirancang oleh Zhu Hengyu. Seberapa mengerikan ini? Datang lagi. Zhu Hengyu sebenarnya menggunakan kekuatan satu orang untuk dengan kasar memecahkan lingkaran pola sihir di bawah kain Kaisar Setan Xuanbing. Jika cahaya itu hanya penghancuran yang kejam, itu bukan apa-apa. Bahkan, taring hampir tidak bisa melakukannya. Lagi pula, kerusakan lebih mudah daripada konstruksi, dan itu 10 juta kali lebih mudah. Tapi yang paling menonjol dari Zhu Hengyu adalah, dia tidak hanya bisa dengan keras memecahkan lingkaran pola sihir di bawah kain Kaisar Xuanbing. Setelah brute force cracking, masih dapat memperbaiki, memodifikasi, menambahkan. Setelah pemurnian Zhu Hengyu, lingkaran mage wave itu tidak hanya tidak melemahkan kekuatannya. Penyembunyian dan kontinuitasnya telah membuat lompatan kualitatif. Ini terlalu menakutkan. Dan untuk taring, titik yang paling penting adalah, teknologi memasak Zhu Hengyu benar-benar luar biasa. Taring punya, tetapi keserakahan untuk darah Hydra. Selain itu, dengan bantuan Zhu Hengyu, pembuluh darah taring berdarah telah sepenuhnya terbangun. Greedy Hydra, seperti namanya, serakah untuk nafsu makan. Serakah Hydra jelas merupakan cacing besar paling serakah. Bagi pemilik yang menginginkan darah Hydra, tidak ada yang dapat membuat mereka terkesan lebih dari seteguk makanan. Dan tepatnya, teknik memasak satu tangan Zhu Hengyu sudah cukup bagi taring untuk menelan lidahnya ke perutnya. Seperti yang dikatakan, Zhu Hengyu khawatir tentang pengkhianatan atau sesuatu. Sebenarnya, dia terlalu banyak berpikir.
Energi yang dipancarkan oleh jam kuno hitam sudah cukup untuk menekan darah Taring, sehingga tidak berani melepaskan rasa menantang. Selain itu, ular berkepala 9 juga cukup untuk mengendalikan 9 jiwa Taring. Belum lagi pengkhianatan, bahkan pikiran negatif serupa tidak dapat lahir. Ditambah lagi, Zhu Hengyu sangat fleksibel, sangat maha kuasa dan maha tahu. Taringnya bodoh, dan mereka hanya ingin meninggalkan Zhu Hengyu. Seperti untuk merampok kelas dan mengambil kekuasaan. Itu lebih berpikir. Taring benar-benar memiliki kemampuan itu, pemikiran semacam itu. Dia tidak akan berada di sini sekarang. Sebaliknya, itu harus duduk di aula Sekte Forseas dan memegang kekuatan Sekte Forseas. Belum lagi, bagaimana Taring mengagumi dan mengagumi Zhu Hengyu. Di sisi lain, Zhu Hengyu mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Akhirnya, butuh 3 hari dan 3 jam, dan alu yang hancur akhirnya disempurnakan. Penghancuran alu berarti Anda bisa memukul lawan dari jarak dekat. Itu juga dapat dilepaskan dari kejauhan, meledakkan 3000 jarum dewa yang rusak membombardir semua target di suatu daerah. Apakah itu digunakan untuk pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, atau untuk menghancurkan pertempuran, itu disebut teror. Namun, meskipun Zhu Hengyu berhasil memperbaiki alu dewa hancur, tetapi jujur saja, Zhu Hengyu benar-benar tidak akan menggunakan senjata ini. Untungnya, meskipun Zhu Hengyu tidak akan menggunakannya, beberapa orang akan melakukannya. Sebagai penembak jarak jauh, penembak serigala ajaib dapat dengan mudah mengendalikan dewa yang hancur ini. Di bawah perbaikan pribadi Zhu Hengyu. Dirancang khusus untuk mencocokkan kehancuran alu, sebuah meriam pemadam api yang dibuat khusus dirancang. Nama pemadam api ini bukan sembarangan. Kata, hancurkan, mengacu pada senjata sihir yang dirancang khusus untuk meluncurkan hancurkan Tuhan. Kata vulkan mengacu pada dorongan senjata ajaib ini, yang berasal dari kristal api. Sedangkan untuk karakter artileri, artileri adalah proyektil batu yang dilemparkan oleh trebucet. Namun, jelas bahwa senjata ajaib yang dirancang oleh Zhu Hengyu bukanlah trebucet, tetapi propelan yang dikendarai oleh pirolit. Oleh karena itu, penggunaan karakter senjata tidak cocok, tetapi harus digunakan. Meriam pemadam api adalah senjata baru yang dirancang khusus oleh Zhu Hengyu berdasarkan penghancuran alu dewa. Di bawah arahan Zhu Hengyu, penembak serigala setan 80 segmen datang dan menggunakan artileri pemadam api untuk membombardir tangga es yang berputar. Semua pemanah serigala ajaib dengan cepat berjalan di sepanjang tangga es yang berputar dan kembali ke lapisan atas ruang. Dengan cara ini, bahkan jika pesel destruction mengeluarkan 3000 jarum destruction, itu pasti tidak akan menyakiti semua orang. Ketika semua orang pergi, untuk sesaat, hanya penembak serigala iblis yang menggerakkan alat pemadam kebakaran yang tersisa di tangga es. Terserah padanya untuk secara pribadi mengendalikan alat pemadam api dan membidik ruang di bawah tangga spiral. Luncurkan. Akhirnya, disertai dengan perintah Zhu Hengyu. Penembak serigala iblis langsung mengilhami meriam api yang padam dan menghancurkan alu dewa yang hancur itu. Hai! Dengan suara tajam memecahkan langit, alu dewa yang hancur mengeluarkan lidah api yang panjang, bersiul dari moncong pemadam api yang hancur, menuju dinding seberang tangga es yang berputar, dan melompat melewati. Pada saat yang sama, 3 avatar Poison Tooth sudah memegang perisai penyu hitam, dan mengelilingi kelompok pemanah serigala ajaib di tengah. Momen selanjutnya, setelah menembus ratusan meter, alu yang hancur menabrak dinding tangga es yang berputar. Bang! Dideru keras, alu hancur menjadi potongan-potongan langsung. 3000 jarum dewa patah yang tersembunyi di alu dewa yang hancur itu langsung terbang ke segala arah. Berderak, dalam suara yang lebat, 3000 jarum dewa yang patah, secara instan dan dalam melesat ke tanah, langit-langit, dan dinding tangga es yang berputar. Di bawah penembakan intensif jarum penghancur dewa, jaring cahaya biru muncul langsung dari tanah, langit-langit dan dinding tangga es yang berputar. Jelas, seperti yang ditebak Zhu Hengyu. Tangga es berputar ini diukir menjadi arai yang ajaib. Jika Anda tidak melanggar formasi ini, saya khawatir Anda akan terjebak di sini seumur hidup. Untungnya, Zhu Hengyu ada di sini. 3000 garis jarum dewa yang rusak ditembak dan susunan magis dihancurkan seketika, dan efeknya benar-benar hilang. Dengan 3000 dao mematahkan jarum itu pecah sepenuhnya. Zhu Hengyu kembali ke tangga es berputar untuk pertama kalinya. Melihat sekeliling, seluruh tangga es yang berputar telah berubah sepenuhnya. Tangga es yang berputar tampaknya berputar ke bawah sepanjang jalan. Tetapi karena arai sihir rusak, semua orang terkejut mengetahui. Yang disebut tangga spiral sebenarnya hanya sebuah bagian spiral anular. Sejak saat ini, mereka sebenarnya berada di sepanjang saluran melingkar. Sama seperti sapi tua Naramil, ia terus berputar-putar. Dengan susunan magis yang tidak rusak, semuanya disajikan di sini. Melalui dinding gletser yang tembus cahaya, Anda dapat melihat hampir segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas. Adapun jalan keluar yang sebenarnya, itu sebenarnya di atas dinding lorong, di belakang dinding es transparan yang pernah disembunyikan oleh garis sihir. Sebelum arai ilusi rusak, saluran ini disembunyikan dengan sangat baik sehingga sangat mustahil untuk menemukannya.
Namun, begitu arai besar rusak, saluran akan benar-benar tidak terlihat. Sebelum berjalan cepat ke dinding es, Taring melambaikan pedang haus darah di tangan mereka dan melambaikan puluhan pedang haus darah berturut-turut. Antara Jianqi dan Wang. Setelah dinding es kehilangan persembunyian dan penguatannya, itu langsung dipatahkan oleh Taring. Melihat adegan ini, 3 avatar Fang Fang melompat ke lorong di belakang dinding es. Zhu Hengyu, serta sekelompok penembak serigala ajaib, sedang menunggu di luar saluran. Sebelum 3 avatar Fang Fang, dan sebelum menyelidiki situasi di depan, Zhu Hengyu tidak berencana untuk memimpin pasukan dan masuk untuk bertualang. Tapi segera, 3 avatar Fang Fang melewati rantai jiwa dan mengirim kembali berita. Bagian ini adalah spiral besar ke bawah. Selama Anda melompat ke dalam lorong, Anda bisa meluncur ke bawah slide tubular sepanjang jalan. Setelah meluncur selama sekitar seperempat jam, Anda dapat mencapai di bawah gletser, dunia bawah tanah yang tak bisa dikatakan. Di ujung slide adalah danau es besar. Tidak berbahaya di sana. 3 avatar Fang Fang kini mulai menjelajahi medan di sekitarnya. Tetapi yang pasti adalah Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Anda dapat mengikuti luncuran dan mencapai danau es sesegera mungkin. Setelah menerima berita tentang 3 taring berbisa, Zhu Hengyu tidak berhenti. Meski tahu dengan jelas pasti ada banyak bahaya di depan. Tapi Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk menunggu. Sebagai istana Kaisar Xuanbing Iblis, harus ada lebih dari 1 lubang. Istana Kaisar Xuanbing Iblis dapat ditemukan oleh orang lain kapan saja. Jika Zhu Hengyu mengambil waktu dan memberanikan diri maju. Jika tidak bagus, Anda mungkin kehilangan kesempatan. Karena itu, atas perintah Zhu Hengyu, ratusan pemanah serigala ajaib dengan cepat mengemas pakaian mereka. Kemudian satu persatu, melompat dengan interval 10 napas ke saluran tabung Xuanbing. Tidak sampai 100 penembak serigala ajaib melompat ke saluran. Zhu Hengyu melompat ke lorong Xuanbing bersamaan dengan Fang Fang. Saluran Xuanbing adalah saluran bulat dengan diameter sekitar 3 meter. Kemiringan saluran sekitar 30 derajat. Di sepanjang jalan yang mulus tak tertandingi, Zhu Hengyu seperti duduk di slide meluncur ke arah pusat bumi. Selama taksi, kecepatan Zhu Hengyu menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dengan berlalunya waktu, hanya sesaat ia mungkin meluncur sejauh ribuan meter. Untungnya, Zhu Hengyu dan 100 penembak serigala ajaib adalah tuan dari realem iblis. Hanya sedikit energi yang dapat dilepaskan untuk menyesuaikan dan mengontrol kecepatan luncuran. Yang mengejutkan Zhu Hengyu, saat menurun, jalan di depannya tidak hanya tidak redup, tetapi juga menjadi lebih terang dan lebih cerah. Akhirnya, di depan cahaya biru safir yang bersinar, Zhu Hengyu hanya merasa bahwa dia kosong, dan datang ke dunia yang luar biasa. Sudah terlambat untuk melihat-lihat. Zhu Hengyu memulai demonisasi untuk pertama kalinya, memadatkan tubuh perang iblis. Dengan suara siulan, sepasang sayap iblis raksasa menyebar dari belakang Zhu Hengyu. Mengepakkan sayapnya keras, Zhu Hengyu berusaha keras untuk menghilangkan dampak dari meluncur ke bawah. Tepat ketika tubuh Zhu Hengyu berjarak kurang dari 100 meter dari danau es di bawah. Sayap iblis Zhu Hengyu akhirnya melindungi semua momentum. Mengontrol sayap iblis, Zhu Hengyu melayang di udara dan melihat sekeliling dengan kagum. Apa yang kamu lihat? Ratusan tubuh perang iblis ditangguhkan di udara sekitar. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini kepala serigala, sepasang sayap iblis guys, adalah tim penembak serigala setan Zhu Hengyu. Pada saat ini, semua orang melambaikan sayap iblis, melayang di udara, menunggu Zhu Hengyu memberi perintah. Antara pengamatan Zhu Hengyu, ada beberapa suara siulan di atas. Dewa Fang Fang, serta 5 avatarnya, menyelinap ke saluran secara berturut-turut. Namun, gigi beracun itu untuk sementara bukan anggota dari Demon Rache. Karena itu, jika Anda jatuh jauh-jauh, Anda tidak dapat menghidupkan demonisasi, dan Anda tidak dapat menyingkat sayap iblis. Hanya bisa jatuh ke danau es di bawah ini. Zhu Hengyu tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Ketika dia kembali kali ini, dia harus pergi ke inti api penyucian sekali untuk membantu Fang Fang mendapatkan buah kuno yang sunyi. Dengan cara ini, Taring dapat memulai demonisasi, memadatkan tubuh perang iblis dan sayap iblis. Hydra keserakahan terbang. Hanya memikirkannya saja membuat saya merasa takut. Tetapi untuk saat ini, saya tidak bisa sejauh itu. Lihat ke bawah. Setelah mengkonfirmasi bahwa Fang Tut dan avatarnya telah muncul satu demi satu, dan tidak ada reaksi yang merugikan. Zhu Hengyu menenangkan pikirannya. Zhao memandang dunia bawah tanah di mana dia berada. Melihat sekeliling. Dunia di sekitar kita cerah. Cahaya biru safir membanjiri seluruh dunia bawah tanah. Meski tidak ada matahari di atas kubah langit, langit di atasnya berwarna biru. Potongan-potongan uap air mengembun menjadi awan putih di langit, mengambang di langit. Kecuali bahwa tidak ada matahari. Seluruh langit, seperti langit biru di luar, tidak melihat perbedaan. Di bawah kubah langit, ada tanah es biru, air danau es biru, dan dinding es biru. Di atas tembok itu, cahaya biru safir khas Xuanbing bersinar. Di bawah iluminasi cahaya, baik dinding dan tanah memancarkan cahaya safir yang luar biasa. Dalam pandangan, semuanya indah.
Melihat sekeliling selama seminggu, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Namun yang jelas, ini bukan waktunya untuk menikmati pemandangan. Di antara kedua mata, Zhu Hengyu dengan cepat mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju pantai di seberang danau es. Terbang jauh-jauh, segera. Zhu Hengyu mencapai ujung danau es dan mendarat di pantai danau es. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.